Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ruslan selaku Pak Camat, Bapak Haji Mukhlis, orang tua kita, ya teman kita, Masya Allah. Pak Ustadz, bagaimana menyebut satu persatu? Pak Ustadz saya ini nggak hafal. Berkah sehat, abang senior saya sehat, Masya Allah. Tahun 95 Bang ya, kita urusan madrasah sekolah ya Bang ya. Insyaallah Bang sehat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sudah sampaikan kepada Pak Haji Basori, rasanya semakin tua itu semakin banyak lupa. Coba cari yang lain Pak Haji, saya takut di tengah-tengah temanya habis nanti malah gak jadi ngaji ya. Saya wanti-wanti sudah musyawarah malah diumumkan ustadznya dari Jawa. Tidak ada hebatnya orang Jawa, tapi karena banyak orang Jawa di sini, ketika ketemu orang Jawa itu saudara saya. Jadi benar apa yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bang jangan tuh, Bang jangan, belum ya, tahan, tidak lama, seorangnya tidak tahan lama, nanti sekedar saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya buat saya, insyaallah. Tadi Pak Ustadz Edi bilang berangkat habis maghrib mau diajak makan bersama, tapi karena kebetulan sudah punya cucu, bagaimana cara nyimpenya itu sulit, sehingga habis sholat isya, ini masih dihibur neneknya di kamar dengan teriak-teriak biar nggak dengar bunyikan mobil. Ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini bisa datang kemari. Jangan kecewa. Gerenjangannya Pak Zainuddin yang ini dari Jawa asli. Jadi tak habis nikmat. Maka saya berangkat habis isya itu, habis maghrib pun punya kegiatan sedikit. Kalau berangkatnya habis maghrib itu banyak lowongnya, banyak yang dikerjakan. Jadi ini nikmat Allah. Saya ceritakan, saya sudah sangat lama sekali, tetapi salah satunya itu semenjak saya kenal Ustadz, siapa yang diusin dulu Pak Ustadz? Abdul Sadar, iya, yang meninggal sudah. Salah satunya termasuk amalan dari beliau. Ketika ada pengajian saya ingin datang, ingin minta ijab kabul saja, tapi saya nggak hadir pada saat itu.
Saya habis maghrib itu membiasakan baca Yasin agar dikuatkan imannya begitu. Baca Yasin, kemudian disambung Waqiah biar barokah Bang Daud. Barokah itu tidak ada yang jamin. Kebanyakan bisa bagi, kurang tidak berangsang, kelebihan tidak bakhil begitu. Barokah serba enak saja gitu Bang Daud ya. Mintanya pada Allah serba enak saja. Jadi Yasin biar dikuatkan imannya, tetap iman Islam. Baca Waqiah biar diberikan barokah rezekinya. Tapi kalau orang baca ikutin insyaallah bisa. Siapa yang membiasakan membaca surat Al-Baqarah itu akan menjadi penerang di alam kubur. Jadi mau tidak mau kita semua besok akan kembali ke alam kubur. Maka kita harus membawa bekal. Nah, jadi itu sehingga kami hadir datang habis isya, kami berharap kepada Allah agar kegiatan habis maghrib itu terlaksana begitu. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dan sekarang bisa hadir. Jadi jangan kecewa buat sekalian. Pak Fikris, beliau ya Allah kemarin sama-sama ketika ke tanah suci Allah dengan barokah sehat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini mulai masuk tema Pak Haji Basori, tema pengajian. Tapi mohon maaf, nanti diingatkan kalau temanya itu tidak urut atau lupa waktu. Biasanya itu kalau setengah jam bisa menjadi 45 menit. Diingatkan. Tapi saya pesankan pada panitia, jangan hindari kalau ada ikut Pak Ruslan, beliau keretanya masih kereta Yamaha itu ya. Jadi Bulis istrinya Pak Nana, Pak Mandri Ujung Batu itu teman saya menemani mengajar di SP6, di mana jalannya belum bisa dinaiki motor Pak. Kadang-kadang sepeda pikul, itu perjuangan. Kenapa saya katakan beliau menginspirasi saya? Saya cerita sama teman-teman di sekolah, Pak Camat sekarang itu pernah ngajak anak-anak itu barangkali itu di sekolahnya kerja bakti, membersihkan padi, memetik padi. Saya cerita itu ketika saya diberi video teman saya kalau sekolah ini sekarang sudah hilang sekolah ini sudah hilang keampuhannya apa Pak Haji? Bukan keampuhan. Apa sebenarnya? Sekolah ini sudah hilang kesaktiannya begitu kalau bahasa kita. Apa itu? Marwah. Tuahnya, kesaktiannya lah. Apa ya? Sekolah ini sudah kehilangan kesaktiannya. Kenapa? Anak dan orang tua yang dituntut itu bagaimana anak belajar buku, menyelesaikan buku, membaca buku. Kalau dulu zaman saya sekolah belajarnya sedikit, pagi-pagi sudah bantu bu guru yang jualan pecel, ngambilin air dulu. Dan ternyata itu memberikan bias positif. Kepatuhan seorang siswa ketika membantu gurunya, dan ketika siswa salah gurunya marah, itu dianggap sesuatu yang positif bagi orang tua dahulu. Maka sekarang yang muncul ya siswa seperti Pak Haji Basori,
seperti Pak Daud itu yang berhasil, seperti Pak Ruslan yang pernah menjadi camat. Ya itu hasilnya. Jadi orang-orang seusia kami ini termasuk orang ampuh. Ampuh Ustaz. Kenapa? Tadi saya cerita sama anak saya, anak mantu saya. Saya pernah 10 orang mau ke pasar jalan setapak, ini jalan setapak dulu. Sampai Kota Lama itu kakinya itu dimakan macet, lintah. Begitu ada informasi hutan ini mau dibikin jalan tembus, senangnya bukan main. Begitu jalan tembus sudah jadi, sudah bisa dilewati loh, senangnya bukan main. Bulan ke depan, sudah bisa dilewati sepeda loh, senangnya bukan main. Berapa bulan lagi ke depan, sudah bisa dinaikin kereta, senangnya bukan main. Sampai sekarang sudah pengerasan, sudah aspal, Masya Allah. Perintis, ampuh, perintis, pejuang, sekaligus penikmat masa. Merintis, membangun, sekarang menikmati. Kalau yang anak-anak muda ini sudah menikmati. Tapi yang seusia saya, di atas saya, usia-usia yang betul-betul melewati 3 zaman. Ini belum tema. Nah, temanya sekarang Isra Mi'raj, Masya Allah. Saya mau diingatkan, Bang Daud ya. Bang Daud ngantuk enggak nih? Enggak ngantuk Bang Daud. Di masjid harus patuh sama guru Bang Daud. Nanti kalau di pasar saya patuh sama Bang Daud. Utang pupuk saya nama Mas Yen. Patuh saya, tapi di masjid patuh sama guru. Ya barokah, amin ya rabbal alamin. Nah, tentang peringatan Isra Mi'raj ini, ceritanya kan sudah bertahun-tahun diulang-ulang. Maka saya ingat perjuangan ketika ke Tanah Suci bersama Pak Haji Mukhlis dan teman-teman. Di sana mau ke masjid, itu yang panas itu bukan hanya seringnya, lantainya panas, hawanya panas, mataharinya panas. Ya Allah, harus datang berlarian sebelum adzan, sebelum imam berdiri sholat. Dalam program Arba'in kajian tuh sampai di Rewangi nggak melihat Jabal Uhud karena supirnya muter-muter. Tarji ila pondok, ayo balik. Takut kehilangan kesempurnaan Arba'in. Yang berat bukan hajinya, yang berat pulangnya, bisa mempertahankan atau tidak. Tentang sholat salah satu hikmah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya diperintahkan untuk kita kerjakan. Kalau bahasa anak-anak di sekolah itu bahasanya begini: 27 Rajab pernah terjadi suatu peristiwa, itu perintah ilahi, telah diisrokan Nabi alaihi salam. Mi'raj kejadian, ujian umat beriman, telah diperintahkan yang harus kita kerjakan 5 kewajiban sholat sehari semalam. Ini dengan cari lagu sampai Jakarta nggak ketemu, karena penciptanya itu guru namanya Zainuddin, menjadi peminat. Ini jelek-jelek dulu itu senang gitar di Jakarta, Masya Allah, tukang amen. Gitarnya masih ada di rumah, masih ada lah. 2 gitarnya di pojokan sampai lumutan. Jarang, sangat jarang saya gunakan. Sesekali saja saya buka, sesekali. Nah, itu tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Apal ya kira-kira nih?
Apa itu? Apa? Kenapa kita peringati? Nalarnya begini, nalarnya. Saya bicara nalar ya, bukan bicara hukum. Nalar. Besok Bapak Ibu akan berhujjah di hadapan Allah. Bukan Allah ingin keterangan kepada kita, bukan. Allah sudah tahu maunya. Allah sudah tahu kedudukan kita. Allah sudah mengerti kita mau masuk neraka atau masuk surga. Jadi hujjah yang kita sampaikan itu merupakan sunatullah. Allah nggak perlu bantuan malaikat mencatat amal kita, nggak perlu. Malaikat yang mencatat amal itu sudah sunatullah, memang begitu tugasnya. Allah nggak perlu sholat kita, nggak perlu, tapi kita yang perlu sholat. Maka kalau ada usaha itu sholat, kalau tidak sholat neraka kamu. Itu sebagai pengingat saja. Mestinya yang nggak sholat yang teriak, kenapa kamu nggak sholat? Itu kata Pak Haji Basri. Kenapa? Beliau juga menginspirasi saya ketika marah anak yang nggak sholat, bawa itu pelumpang gitu. Saya kejar pakai air, airnya saya kepleset, airnya ke badan, Pak Jen jatuh. Inspirasinya beliau. Masanya sholat, anak-anak pada ngumpet di WC. Gurunya tidak segera. Pak Haji Basri greng-greng, gitarnya keluar, dikeluarkan aja jinya Bang Daud. Ambil batu, lempar ke mana? Peseng, telurang, kenangan Pak Haji. Pak Haji, woi, salim, kenangan. Beliau menginspirasi saya. Jadi sampai sekarang Pak Ruslan minta doa Bapak, juga saya doakan Bapak, mudah-mudahan kalau Bapak berkiprah di tengah-tengah masyarakat tetap memperhatikan kehidupan masyarakat masjid, insyaallah. Amin. Yang kita harapkan itu sosok-sosok yang memperhatikan kemakmuran masjid. Maka ini temanya sholat tadi. Maka berbagai macam cara upaya di sekolah, bagaimana agar sholat menjadi kebiasaan yang tidak ditinggalkan. Kecuali teriak-teriak, kecuali menakut-nakuti mereka, mengajak mereka. Kalau Pak Z di samping ya sesekali marah, tadi jamaah zuhur marah. Ya Allah, sholat khusyuk sulitnya bukan main, sudah guyon. Berakhir dengan jatuhnya kipas. Akhirnya habis salam belum berdoa, saya bilang, kamu tahu cara-cara PKI? Atau PKI kamu tahu enggak? PKI itu Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang. Itu ingin merusak kamu agar kamu tidak sholat, agar kamu merusak sholat, agar kamu mencederai sholat. Pak Guru bisa marah, Pak Guru berantem sama kamu sekarang masih menang, tapi 10 tahun lagi kamu udah tua. Dan kamu harus menjadi generasi yang berakhlakul karimah, jaga sholatmu. Maka itu marahnya begitu, tak tahan-tahan. Tetapi kalau kata Pak Yai, mohon pada Allah, gerakkan hati mereka agar sholat dan bentuk ibadah itu menjadi bagian yang mereka rindukan. Aduh, saya belum sholat, aduh, saya belum ngaji. Maka kami di sana sebelum sholat itu, kalau anak tidak segera, ya saya adzan duluan, adzan. Habis adzan, selesai adzan, anak-anak sudah ngumpul, baca Al-Asmaul Husna. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, gerakkan hati anak-anak agar rindu kepada Allah. Kalau kata kiai saya begitu, jangan dipaksa anak dengan marah-marah. Mintalah kepada Allah, sekedar ikhtiar ajak mereka, gerakkan hatinya. Nanti Allah yang akan menggerakkan dengan zikir. Maka sebelum sholat tiap hari itu Pak, kecuali Jumat sama
Sabtu. Sabtu masih saya tawar itu. Sabtu harusnya sholat jamaah juga ini karena pulangnya jam 12:30 hari Sabtu. Tapi belum tawaran itu belum diterima. Nah, tentang sholat, kembali ke sholat. Jadi begitu hiruk pikuknya kita mengurus sholat. Jadi kembali kepada cerita tadi, Pak Haji Mukhlis, beliau bersama kami ke Tanah Suci. Begitu menyelesaikan ibadah haji, semua terlaksana. Ternyata yang berat itu ketika kita pulang ke Indonesia. Masjid Prambanan dengan rumah saya kira-kira jaraknya 300 meter. Tapi kenapa saya nggak masjid atau musola saja? Musola saja yang depan rumah, hujan atau saya sholat di rumah tuh. Ya Allah, apakah ini ciri-ciri haji mabrur? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Tapi satu yang saya jaga, jamaah dengan ibunya. Maka ketika ibunya di Prambanan ada jamaah ngaji, Bu. Ini seperti program BLPI. Di sini ada enggak program jamaah ngaji ibu-ibu, ngaji Iqra, ngaji Quran, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Jamnya kok kecil kali? Enggak ada berarti. Ada enggak? Enggak ada. Kok sama dengan Prambanan zaman dulu ya? Sekarang ada Prambanan. Saya bilang sama istri saya, kamu buat tua-tuaan biar yang muda semangat. Di istri saya paling tua. Nah ketika itu diminta oleh ustadzahnya, bagaimana kalau asal jamaah sini? Saya bilang Pak Ustaz, kalau istri saya jamaah situ ya saya sendiri jadinya di rumah. Tapi apa saya ikut kesana saja ya? Karena saya kata Pak Ustaz tadi dulu pernah menjadi dai, pernah. Jadi walaupun nggak pinter itu woro-woro ngaji 5 orang pernah. Speakernya ditinggikan Pak, pakai bambu itu tinggi. Yang ngaji 5 orang, teriak-teriak, bapak-bapak, ibu-ibu sekampung dengar semua. Tengok 5 orang. Ngaji yang 5 orang pernah. Ngaji yang nggak jadi pernah. Hujan. Di daerahnya Pak Haji Basori yang ke kanan, Pak Haji Mus belakang keretanya tenggelam pernah. Sampai tempat nggak jadi ngaji, nggak ada orang. Tidur situ. Pagi-pagi diumumkan di masjid, Bapak Ibu sekalian, pengajian ditunda hari ini jam 8. Nah, kembali ke ibu-ibu di Prambanan. Halo Bu. Nah, dengerin saya dulu. Di Prambanan, jenengan boleh di Prambanan boleh. Di Prambanan tuh Ustadz Hafidnya 2 sekarang, Hafidhnya 2, calonnya ada 1. Saya bilang SDM-nya ada, harus dimanfaatkan sebelum semuanya diselesaikan. Karena sekarang juga lagi bangun pondok lagi, insya Allah, pondok Salafiyah. Prambanan sebenarnya SDM-nya cukup, tetapi ya karena mungkin karena sesuatu dan lain hal, kita dongeng tema saya hilang nanti. Ayo. Ya, ketika Rasulullah dipanggil Allah, diberikan amanah. Kalau analogi saya, ya Muhammad, kamu pulang ke bumi, ajak umatmu sholat sebanyak 50 waktu. Karena di situ mafhum mukhalafahnya ada pada 5 waktu, berarti saya katakan 5 waktu. Kalau mafhum dalam pemahaman hadisnya itu menjadi 17, berarti 50 rakaat gitu Ustaz ya. Halo Ustaz, gitu kira-kira ya. Jadi karena di situ di hadisnya itu 50 waktu, 5 waktu, maka saya yakin Allah pada saat itu mengingatkan 50 waktu. Rasulullah kembali ke bumi, jenengan bingung apa enggak nih cerita Islam itu? Bingung enggak? Pada satu saat saya pulang
baju saya ada semut. Ya, sampai Jawa semutnya bilang, aku di mana? Kamu di Jawa. Loh, naik apa? Tidak tahu. Itu kehendak Tuhan saya. Masuk di saku, semut di hari Senin masih di Rokan dulu, hari Rabu sudah di Jakarta. Paham Bu? Kalau Allah berkehendak, walaupun sepertiga malam, Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha, langit lapis ketujuh. Ujian. Yakin. Harus yakin. Kalau tidak yakin, ujiannya tidak lulus. Ya Bu, berarti syahadatnya batal. Pokoknya tenang, setiap ngaji kok Isra Mi'raj kok begini. Kudu mano-mano Bang. Oh iya gitu. Bapak yang ngaji saya, benar itu perintah sunnah dari Allah. Sekali dengan terlintas, wah apa iya bersyahadat lagi. Harus bersyahadat, imannya batal. Makanya dalam syair tadi, Mi'raj kejadian, ujian orang yang beriman. Ya, yang pojok ibu-ibu, paham yang muda-muda. Jadi yang teriak-teriak bukan ustaznya ngajak sholat, yang tidak sholat yang teriak. Kenapa ya Allah aku belum sholat gitu? Kenapa saya kok belum sholat? Karena sholat ini kebutuhan kita. Awwalu ma yuhasabu as-sholawatul khamsu. Yang pertama dihisab sholat yang 5 waktu. Saya infak, saya tahlil, saya wirid, saya baca yasin, saya baik sama tetangga, gak pernah menyakiti tetangga, saya kasih sayang sama anak-anak kecil. Apakah itu dapat pahala? Dapat pahala. Tetapi pahalanya tertutup dengan dosanya meninggalkan sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata orang, tidak perlu jilbab, tidak perlu sholat, yang penting jangan menyakiti tetangga. Jangan begitu. Ada. Boleh. Jadi yang pertama dihisab adalah sholat yang 5 waktu. Paham Bu? Itu kalau Ustaz Denja suka bilang, sholat itu ibarat makanan pokok. Makanan pokok nasi. Suplemennya wirid, tahlil, sholawatan, kenduri, doa bersama. Suplemennya itu. Tidak makan nasi, suplemen tiap hari. Kira-kira bagaimana menurutnya? Sakit tak? Jangan ditanya kok. Itu kalau bahasa Jawanya itu mencret Bu. Minum suplemen tiap hari tapi tidak makan nasi itu mencret. Halo, ibadah apapun kita laksanakan dan sholat, bahasa kasarnya mencret itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah begitu kok masih ada yang tidak teriak-teriak, yang tidak sholat. Yang tidak sholat harus teriak. Kenapa ya Allah? Saya kok belum bisa melaksanakan sholat ya Allah. Begitu. Sekali-kali sholat sendiri di rumah, teriak, ya Allah, kenapa saya ini sholatnya kok belum rajin ya Allah. Begitu. Teriak sendiri. Lah Pak Ustadznya mengingatkan gitu. Mengingatkan. Kembali ke sholat. Maka orang kayak Pak Haji Muslim, kayak saya, Pak Haji Muklis, kayak saya ini biasanya Pak Ustadz rindu Mekah katanya. Rindu Mekah. Rindu. Memang benar. Orang yang pernah kesana itu kerinduannya ada Pak Haji ya. Masya Allah. Tetapi saya menahan. Gantian sama anak pada rezeki, gantian sama tetangga pada rezeki.
Tapi kalau Bapak Ibu itu cukup, silahkan. Dalam rangka menata diri, membangun hati agar amal ibadah yang kita lakukan di setiap waktu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 50 waktu begitu Rasulullah turun, Ibu, ini pandangan saya Ibu terus kenapa ini? Ini dua orang cerita mulu nih. Ini kalau anak saya di sekolah ini menjadi idola biasanya. Yang menjadi idola itu yang suka guyon, yang cerita berdua gitu, yang tukang bolos, idola. Kalau udah lulus tuh ingat saya. Ibu, dalamnya sini, di pasar sini. Di pasar. Iya, Ibu. Iya. 50 waktu kembali ke dunia sebelum sampai di sana dipertemukan para arwah, para nabi. Salah satunya bertemu Nabi Musa, Muhammad, engkau tidak akan bisa menyampaikan, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat yang 50 waktu. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, meminta dispensasi, keringanan, yang akhirnya mendapatkan 5 waktu. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan bagi yang biasa melaksanakan, gelisah bagi yang biasa melaksanakan bila sholat ditinggalkan. Rasanya gelisah. Saya bersyukur kepada Allah saja. Dulu di Jakarta pernah menjadi pengamen di jalan karena takut meninggalkan sholat, diterima atau tidak. Sholat di samping musola selamanya kotor. Ketika sekolah saya diajak nonton film masuk jam 5 sama teman di TNI namanya Sohibul Haji. Ayo mas, kita ajak nonton film India, diajak masuk jam 5. Keluarnya jam 7. Maghrib, mana sholat ini? Lah si Mustaqim teman saya itu sholat di depan mana itu? Beliau bapaknya kiai di depan layar, orang teriak-teriak. Saya bingung sholat di mana. Saya masuk WC bawa Quran, ya Allah. Saking-sakingnya takut meninggalkan sholat di WC itu. Jangan ditiru, itu zaman muda dulu. Pikirannya kacau. Yang penting sholat. Ambil kardus, ambil Quran, sholat di WC. Masya Allah. WC-nya luas, gedung film itu. Nah sekarang kita beruntung hidup di sini. Coba kalau hidup di negara atau daerah yang konflik, coba sholat cari amannya dulu. Mau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang larang. Di sana-sana daerah konflik, azan pelan-pelan. Di sini azan aman, ngaji aman, sholat ber-AC. Iwan Gunawan membuatkan masjid di Somalia ya, di Somalia. Sebelumnya sholatnya ya Allah berdebu pakai atap. Kita tanpa mengharapkan bantuan orang Jakarta, orang jauh-jauh, penjenengan sudah bisa bangun masjid. Masjidnya bersih, airnya cukup, ber-AC. Bersyukur kepada Allah. Banyak daerah yang tidak mempunyai masjid. Teman saya ada di Solo, misinya bikin masjid dan musola keliling. Di Jawa itu masih banyak musola dan masjid yang reot, masih banyak. Di Boyolali masih banyak. Teman saya namanya Dr. Sunardi. Beliau itu aktivis membuat masjid dan musola. Bagus sekalian, ini sudah kehilangan tema nih Bang Daud. Jadi tidak banyak yang dapat saya sampaikan Pak Haji Mukhlis. Saya hanya bisa berdoa kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beribadah dengan nyaman, dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah meridhoi semua aktivitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, saya minta maaf. Jadi apa yang saya katakan tadi benar. Temanya saya anggap sudah selesai. Karena ya saya tidak banyak
kemampuan. Hanya kebetulan saya guru agama, biasa ngajar kepada anak-anak. Biasanya guru itu seperti dalang, ya. Tapi itu kehebatan ilmu. Guru itu punya satu dibagikan menjadi dua, punya dua dibagikan menjadi 10. Tidak ada diminta menjadi ada. Pak, saya tanya bagaimana caranya ini? Oh ya, 2 PR. Besok siapa yang bisa duluan hadiahnya ini? Padahal gurunya tidak bisa. Di rumah baru mutolak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan perlindungan Allah, sehingga kita tetap dalam kekuatan iman menjalankan berbagai macam bentuk ibadah, terutama ibadah sholat. Jaga sholat kita, bersihkan tempat sholat kita di rumah, ramaikan masjid kita, makmurkan masjid kita. Semoga Allah memberikan kekuatan iman lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan pada putaran berikutnya dengan ustadz yang lain, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah. Dari saya cukupkan sekian. Minta maaf ya, tadi terlalu serius. Memang begitu, kersane jenengan ikut mendengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada keluarga Bapak Haji Mukhlis, saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Kepada Ketua PHBI saya minta maaf. Kepada Bapak Rustan Esos saya minta maaf, beliau selaku pemangku Masjid Raya Riyadul Mutakin, Ustaz ya, Riyadul Mutakin. Mudah-mudahan Bapak tetap eksis berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam rangka ikut serta memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'alna auladana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair. Allahumma ya khaliqal insani fi ahsani taqwim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana yassir lana umurana wa balighna ramadana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin sholihah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala
Ketua Umum Masjid Besar Kecamatan Darussalam yang kami hormati Bapak-bapak imam masjid yang ada dalam Kelurahan Kota Lama yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, dan juga rekan-rekan pengurus Masjid Istiqomah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang kami sayangi, anak kami, warga masjid, serta anak kami yang ikut lomba tadi malam, dan khusus Al-Mukarram Pak Haji Yai yang telah hadir bersama kita, alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil lomba tadi malam yang telah ada lomba tingkat anak dalam rangka memotivasi anak bisa ramai kita. Untuk itu kepada anak-anak kami yang ikut lomba tadi malam, saya masuk dalam ya, kalau yang masih ada di luar masuk dalam. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon bersabar dulu yang kita sampaikan pengumuman di lomba ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa atas kerjasama PHBI dengan pengurus UPZ mengadakan pembinaan mu'alaf yang ada di sekitar Istiqomah ini sebanyak 5 orang, yaitu diberikan bingkisan berupa kitab fikih ya, fikih Islam lengkap, kemudian tuntunan sholat, kemudian terjemahan bersama dan juga Iqra. Dan insya Allah akan dilanjutkan pada kedepannya ini dengan mengadakan pelatihan mu'alaf, yaitu mengundang guru. Dan kepada Bapak Ibu yang mu'alaf, kiranya jika ada undangan nanti untuk pelatihan supaya dapat hadir, karena hari Bapak Ibu yang tersita akan kami ganti dengan uang saku. Sekali lagi kami mohon kiranya nanti jika datang undangannya untuk dapat menghadirinya pembinaan mu'alaf tersebut. Baiklah, kita masuki pengumuman hasil lomba yang telah kita adakan tadi malam, yaitu lomba hafalan surah pendek, yaitu surah wajib, yaitu surah Al-Bayyinah, dan 1 surah pilihan, yaitu 2 surat 1 orang tampil. Kemudian yang kedua cabang lomba azan tingkat anak-anak. Lomba ini diadakan untuk tingkat anak-anak dalam lingkungan Istiqomah, jadi belum mampu untuk mengundang lomba antar perguruan ataupun TPQ. Baiklah, kami sampaikan hasil susunan nomor urut nilai. Ya, kami mulai dari nilai tertinggi. Yang pertama, lomba hafalan surah untuk pembaca terbaiknya juara 1 undian 19 atas nama Anissa Wulan dengan jumlah nilai 92. Kalau lihat dari Pak ya, baris ya, Pak ini
Kemudian pembaca terbaik kedua atas nama pemegang undian 07 dengan nama Muhammad Ihsan, jumlah nilai 77. Pembaca terbaik 3 pemegang undi 09 atas nama Cindy dengan jumlah nilai sama 77, tapi dapat kita ketahui bahwa undian 07 nilai tajwidnya lebih tinggi daripada nilai 09. Nilai sama-sama 77, yaitu nilai bidang sains 30, bidang tajwid 47, jumlah 77. Sementara undian 09 nilai sainsnya 3/3, nilai tajwidnya 44, jumlah sama 77 ya. Nah, jadi yang tinggi nilai tajwidnya jadi ke terbaik 2, oke? Kemudian harapan 1 pemegang undi 8 atas nama Zahro dengan nilai 76. Zahro maju ke depan. Kemudian Baca Masjid Istiqomah yang selesai acara Isra Mi'raj makan bersama ini namanya kompak kan. Jangan lupa ya kompak enggak aja. Nah, terima kasih, besok disambung lagi.